Di video kali ini saya akan sedikit menceritakan kisah dari cerita Snow White atau bisa disebut dengan Putri Salju. Saya ambil dari kisah dongeng animasi, dan sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Angela Clara Stiani Sambur, bisa dipanggil Angela Clara. Saya dari kelas 12 IPA absen 4. Nah, untuk di cerita ini saya akan menggunakan yaitu sebuah gambar sebagai propertinya. Pada suatu hari, seorang ratu duduk di dekat jendela yang sangat indah. Jendela tersebut terbuat dari kerangka kayu berwarna hitam. Ratu yang sedang menjahit dan melihat salju yang tumbuh, sehingga tanpa sengaja jarinya tertusuk dengan jarum jahit. 3 tetes darah yang keluar dari jarinya. Darah tersebut berjatuhan di atas salju. Warna merah yang menempel di atas putihnya salju terlihat sangat cantik. Ratu pun berpikir, seandainya aku punya anak dengan kulit seputih salju, bibir semerah darah, dan rambut sehitam bingkai jendela, Ratu pun akhirnya melahirkan seorang putri yang sangat cantik, memiliki kulit seputih salju dan bibir semerah darah. Tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan baik hati. Ia dipanggil dengan panggilan Putri Salju. Namun, ketika Putri Salju tumbuh menjadi gadis remaja, sang ratu pun meninggal dunia karena sakit. Beberapa tahun kemudian, sang raja pun menikah lagi. Ibu tirinya sangat cantik, namun ia memiliki sifat yang dengki dan iri hati. Ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Ratu cantik itu memiliki sebuah benda kesayangannya, yaitu sebuah cermin ajaib yang sangat indah. Setiap pagi, Ratu berdiri di depan cermin dan bertanya, "Cermin ajaib, siapakah wanita yang tercantik di negeri ini?" Setiap hari, Ratuku adalah wanita yang paling cantik di negeri ini. Waktu terus berjalan, dan Putri Salju pun juga tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Bahkan kecantikannya melebihi sang ratu. Suatu hari, Ratu pun kembali kepada cermin ajaib dan bertanya, "Siapakah wanita tercantik di negeri ini?" Saat itu juga cermin ajaib pun langsung menjawab, "Ratuku adalah wanita yang paling cantik di negeri ini. Namun, Putri Salju 1000 kali lebih cantik dari ratuku." Ratu sangat terkejut mendengar jawaban dari cermin ajaib. Ratu sangat benci kepada Putri Salju. Ratu merasa sangat tersaingi oleh Putri Salju dan berpikir untuk menyingkirkan Putri Salju, karena ia menjadi satu-satunya wanita yang paling cantik di negeri ini. Ratu memanggil pengawal dan memerintahkan untuk membunuh Putri Salju di hutan. Para pengawal yang membawanya ke hutan merasa kasihan melihat Putri Salju menangis dan memohon agar para pengawal tidak membunuhnya. Ia berjanji untuk melarikan diri ke hutan dan tidak kembali. Akhirnya, Putri Salju langsung berlari ke dalam hutan. Putri Salju terus berlari ke dalam hutan hingga ia sampai di sebuah rumah kecil. Putri mengetuk pintu, namun tidak ada yang menjawab. Akhirnya dalam rumah kecil yang tidak terkunci, di dalam rumah tersebut ternyata kosong, tidak ada penghuninya. Ternyata rumah tersebut adalah milik 7 kurcaci yang sedang bekerja di tambang. Ketika Putri Salju masuk ke dalam rumah kecil tersebut, terdapat meja kecil dan garpu kecil, 7 cangkir kecil, serta 7 tempat tidur kecil. Putri sangat kehausan dan merasa sangat lapar. Putri Salju mengambil sedikit roti ke 7 piring tersebut, di setiap kelas. Ia merasa sangat kelelahan, tertidur pula di salah satu tempat tidur yang kecil tersebut. Ketika menjelang malam, ke-7 kurcaci pulang ke rumahnya setelah seharian bekerja.
Mereka masuk ke dalam rumah dan menyalakan 7 lilin. Mereka merasa ada seseorang yang masuk ke dalam rumah tersebut. Siapa yang sudah duduk di kursiku? Siapa yang makan dari piringku? Siapa yang sudah makan sayuranku? Siapa yang sudah makan rotiku? Siapa yang makan menggunakan garpu? Asyik. Siapa yang telah memotong dengan siapa yang sudah minum dari cangkirku? Tujuh kurcaci sangat penasaran. Siapa orang yang sudah masuk ke dalam rumah mereka? Mereka pun mencari dan menemukan putri salju yang sedang tidur di salah satu tempat tidurnya. Ketujuh kurcaci pun langsung menghampiri putri salju dan berkata, "Siapa deh? Dia sangat cantik." Mereka pun membiarkan putri salju tidur. Kurcaci yang ketujuh akhirnya terpaksa tidur bergantian dengan keenam kurcaci lainnya. Pagi pun tiba. Putri salju terbangun dari tidurnya dan melihat ketujuh kurcaci di depannya. Putri salju awalnya sangat ketakutan melihat putri yang sudah bangun dari tidurnya. Ketujuh kurcaci langsung menanyakan, "Siapa dia? Bagaimana ia sampai di rumah tersebut?" Putri salju langsung menceritakan ibu tirinya ingin membunuhnya. Namun para pengawal membiarkan ia bebas dan melarikan diri sehingga sampai di rumah mereka. Ketujuh kurcaci merasa kasihan mendengar cerita tersebut dan mengizinkan putri salju tinggal di rumah mereka. Putri salju sangat gembira, namun ketujuh kurcaci tersebut mengajukan syarat. Putri salju harus mencuci baju mereka, membersihkan rumah, memasak, dan yang paling penting putri salju tidak boleh membiarkan orang lain masuk ke dalam rumah mereka. Sementara di dalam istana, Ratu sangat bahagia karena ia berpikir bahwa dirinya wanita yang paling cantik di negeri ini. Ratu pun bertanya kembali kepada cermin ajaibnya. "Cermin ajaib, siapakah wanita yang paling cantik?" Cermin ajaib pun menjawab, "Ratu, kau adalah wanita yang paling cantik di negeri ini. Tetapi putri salju 1000 lebih cantik dibanding dirimu." Putri salju yang saat ini tinggal di sebuah rumah kecil bersama 7 orang kurcaci. Mendengar perkataan cermin ajaib, Ratu sangat terkejut. Ia pun langsung mencari di mana putri salju dan akan membunuhnya sendiri. Ia merasa tidak tenang mendengar jawaban dari cermin ajaib itu. Ratu yang sudah mengetahui bahwa putri salju masih hidup lewat cermin ajaibnya dan langsung membuat siasat untuk membunuh putri salju. Suatu hari, Ratu menyamar sebagai nenek tua penjual apel segar. Tidak ada yang satu orang pun yang tahu yang dapat Ratu pun pergi ke rumah 7 kurcaci dan mengetuk pintu. "Buka, buka, aku nenek tua penjual apel segar. Buka." Putri salju sudah berjanji kepada ketujuh kurcaci untuk tidak mengizinkan siapapun untuk masuk ke dalam rumahnya. Putri salju hanya mengintip dari jendela. Akhirnya, karena ia merasa kasihan, putri salju pun membuka pintu dan membeli apel segar dari si nenek tua itu. Ia langsung memakan apel tersebut. Ia pun tidak tahu bahwa penjual apel tersebut adalah ibu tirinya sendiri, dan apel tersebut sudah dibuat racun. Kemudian, putri salju pun langsung tertidur dan memakan apel beracun tersebut. Malam pun datang.
Ketujuh kurcaci kembali ke rumah dan menemukan putri salju yang sudah tergeletak di tanah dengan wajahnya yang begitu pucat dan apel beracun yang ada beracunnya. Mereka langsung membawanya ke tempat tidur yang terbuat dari kristal agar putri tetap hidup. Mereka sangat sedih melihat putri salju yang kaku. Sementara itu, Ratu sangatlah senang. Ia langsung kembali ke istana dan langsung bertanya kepada cermin ajaibnya. Cermin ajaib, siapa wanita yang paling cantik di negeri ini? Cermin pun menjawab, Ratu adalah wanita yang paling cantik di negeri ini. Ratu sangat senang karena hanya dia wanita yang paling cantik di negeri ini. Setiap hari, ketujuh kurcaci menunggu keajaiban datang kepada putri salju agar bisa bangun lagi. Namun, putri salju tidak bergerak sedikit pun. Mereka mengira putri salju sudah mati. Mereka memasukkan putri salju ke dalam peti tertutup kaca dan menyimpannya di ruang tamu mereka. Malam, datanglah seorang pangeran datang ke rumah mereka dan ingin bermalam. Ketika pangeran masuk ke dalam rumah tersebut, ia melihat putri salju terbaring di peti kaca. Putri salju terlihat sangat cantik di terangi 7 lilin milik kurcaci. Melihat kecantikan putri salju, pangeran berniat membawanya ke istana. Pangeran pun memohon kepada 7 kurcaci untuk mengizinkan membawa putri salju ke istana. Karena merasa kasihan, ketujuh kurcaci mengizinkan pangeran membawa peti kaca berisi putri salju. Akhirnya, pangeran membawa peti kaca yang di dalamnya ada putri salju ke istana dan ruangan tersendiri. Setiap hari, pangeran kerjaannya hanyalah duduk di samping putri salju sampai menunggu putri salju terbangun. Suatu hari, ketika pangeran duduk di samping putri salju, ia melihat kecantikan gadis di dalam peti tersebut. Pangeran seperti tersihir akan kecantikan dan mendekat. Dan pangeran pun mencium bibir putri salju. Tiba-tiba putri salju terbangun dan ternyata ciuman itu menghancurkan mantra jahat sang ratu. Putri salju terbangun dan menemukan cinta sejatinya. Kemudian pangeran meminta putri salju untuk menikah dengannya. Putri, maukah kau menikah denganku? Baik pangeran, saya akan menikah denganmu. Akhirnya, putri salju menikah dengan pangeran. Mereka berdua hidup sangat bahagia di istana. Putri salju pun tidak melupakan kebaikan ketujuh kurcaci dan putri salju beserta pangeran pun sering berkunjung ke rumah mereka. Dan tamat. Oke. Untuk pesan dan moral dari cerita Snow White atau Putri Salju ini, yaitu yang pertama, kecantikan itu berasal dari dalam, bukan dari luar. Meski dirinya selalu berusaha sangat untuk tetap cantik secantik mungkin dan selalu bertanya kepada cermin tentang kecantikannya, namun si cermin kan selalu menjawab bahwa si putri salju lah yang lebih cantik dibanding ratunya itu, ibu tirinya. Nah, karena kecantikan itu sendiri kan juga tidak hanya dari penampilan saja, namun juga dari hatinya juga, bisa melihat cantik atau enggak, dari sifatnya pun juga. Kemudian yang kedua adalah
Jangan pernah untuk berbicara kepada orang lain yang tidak kamu mengenali dia, apalagi juga jangan membiarkan mereka masuk ke dalam rumahnya. Itu sangat-sangat yang berbahaya, karena kita pun juga tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh orang asing ini kepada diri kita. Bisa berdampak buruk dan juga bisa berdampak baik. Nah, yang dicerita Snow White ini mendapatkan dampak buruk, yaitu Snow White merasa sangat sedih dan juga ia membukakan pintu untuk nenek situ itu, dan berakhir dia kena kutukan. Nah, kemudian yang ketiga, bersyukurlah jika Anda mempunyai teman sebaik kurcaci. Nah, karena teman itu sangatlah mahal harganya, apalagi yang setia, yang selalu menemani Snow White dan menerima Snow White apa adanya, dan bahkan memperhatikan Snow White di saat Snow White dalam kesakitan. Ini sangatlah penting. Jarang mempunyai teman yang seperti itu. Dan cerita kurcaci ini meskipun dengan sifatnya yang berbeda-beda, namun hatinya tetap baik untuk menerima Snow White dan merangkul Snow White seperti keluarganya sendiri. Nah, kemudian untuk kesimpulan, cerita Putri Salju ini bersifat dari ibu tirinya yang mempunyai sifat iri, dengki, dan sifat itu hanya akan membawa malapetaka di saat masa yang akan datang. Sedangkan dengan sifat Putri Salju yang menjadi orang yang baik dan bergaul dengan orang lain, itu akan mendapatkan kebahagiaan dan rasa hormat dari orang-orang di sekelilingnya, meskipun ia sedang terkena masalah yang dihadapinya, tapi orang-orang di sekelilingnya itu selalu memberikan support dan memberikan dukungan dan memberikan sebuah pengertian, perhatian yang penuh kepada Snow White ini. Oke, sekian dari video cerita Snow White ini. Semoga yang menonton ini merasa senang dan bisa puas dengan video ini. Dan maaf bila ada salah kata dan perbuatan yang salah dan tidak mengenakan hati. Dan terima kasih untuk sudah menonton video ini.